Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Arlen Taryani Putri dari kelas manajemen 22A dengan NPM 2241141. Di sini saya akan mempresentasikan materi yaitu time value of money. Jadi di video ini saya akan menjelaskan tentang materi value of money dengan memahami konsep waktu nilai uang dalam kehidupan sehari-hari serta metode perhitungan. Yang pertama, pengertian dari time value of money atau juga yang disebut pengertian waktu nilai uang adalah konsep yang menyatakan bahwa nilai uang sekarang lebih berharga daripada nilai uang di masa depan. Ini penting dalam pengambilan keputusan finansial. Ada juga konsep dasar waktu nilai uang. Konsep dasar waktu nilai uang ada dua konsep dalam waktu nilai uang pertumbuhan, nilai uang dalam waktu atau compounding, dan penyusutan nilai uang dalam waktu atau discounting. Keduanya memiliki implikasi yang signifikan dalam perencanaan keuangan. Apa sih nilai waktu itu penting? Yang pertama, keputusan investasi. Mempertimbangkan nilai waktu uang memungkinkan kita untuk membuat keputusan investasi yang lebih cerdas dan mengoptimalkan pendapatan kita di masa yang akan datang. Yang kedua, perencanaan keuangan. Dengan memahami nilai waktu uang, kita dapat merencanakan keuangan jangka panjang dengan lebih baik, termasuk pensiun dan pendidikan anak. Yang ketiga, menghindari hutang. Jika kita sadar akan nilai waktu uang, kita cenderung lebih waspada terhadap hutang dan jatuh ke dalam lingkaran utang yang tidak terkendali. Faktor yang mempengaruhi yaitu ada pertama, inflasi. Dalam jangka waktu tertentu, inflasi dapat mengurangi daya beli uang sehingga mempengaruhi nilai waktu uang. Yang kedua, ada tingkat bunga. Tingkat bunga dapat mempengaruhi nilai waktu uang dengan mempengaruhi keuntungan investasi dan biaya pinjaman. Yang ketiga, ada opportunity cost. Ketika kita menginvestasikan uang, kita mengorbankan kesempatan untuk menggunakan uang itu secara alternatif, yang juga mempengaruhi nilai waktu uang. Yang terakhir, ada risiko. Risiko investasi juga Yang keempat, ada risiko. Risiko investasi juga memainkan peran penting dalam menentukan nilai waktu uang. Semakin besar risiko, semakin tinggi tingkat pengembalian yang diharapkan untuk mengkompensasi. Selanjutnya ada rumus nilai waktu uang. Nilai waktu uang dinyatakan dengan rumus N sama dengan P dikali dalam kurung 1 ditambah R tutup kurung dikali T. Di mana N adalah nilai masa depan, P adalah nilai sekarang, R adalah tingkat bunga, dan T adalah periode tertentu. Contoh perhitungan waktu nilai uang dibagi menjadi 3, yaitu investasi jangka panjang. Contohnya, investasi di reksadana dengan tingkat pengembalian tahun 8% selama 20 tahun. Yang kedua, hutang dengan bunga. Contoh pinjaman dengan bunga 10% per tahun selama 5 tahun. Dan terakhir, pembayaran anuitas, yaitu membayar anuitas bulanan selama 10 tahun. Selanjutnya ada metode perhitungan waktu nilai uang. Dibagi menjadi 3, yaitu pertama metode bunga majemuk, metode diskonto, dan metode anuitas. Apa sih itu metode bunga majemuk? Metode bunga majemuk yaitu metode ini menghitung nilai masa depan uang dengan mempertimbangkan tingkat bunga dan periode waktu. Untuk metode diskonto merupakan metode ini menghitung nilai sekarang. Untuk metode diskonto, yaitu metode ini menghitung nilai sekarang uang yang akan diterima di masa depan dengan mempertimbangkan tingkat diskonto. Dan terakhir, metode anuitas. Metode ini menghitung pembayaran tetap secara berkala dalam periode waktu tertentu. Ada juga tantangan dalam menghitung nilai waktu uang tidak selalu mudah karena melibatkan berbagai variabel dan faktor yang dapat berubah seiring waktu. Juga memprediksi masa depan tidaklah pasti, sehingga perlu dilakukan pengestimasian yang akurat. Nah, apa saja sih penerapan dalam kehidupan sehari dengan nilai waktu uang?
Yang pertama ada investasi pendidikan. Menabung untuk pendidikan anak dini, memanfaatkan nilai waktu untuk mengumpulkan dana yang cukup di masa depan. Kedua, ada tabungan pensiun. Menginvestasikan uang kita secara cerdas untuk mempersiapkan masa depan pensiun yang nyaman dan bebas keuangan. Yang ketiga, mengelola utang. Dengan memahami nilai waktu uang, kita dapat mengelola utang dengan membayar lebih awal untuk mengurangi beban bunga dan menghemat uang dalam jangka panjang. Tahu nggak, duit 100.000 kalian nilainya akan berbeda di masa depan. Di dunia finance, inilah yang kita sebut time value of money, atau future value dan present value. Untuk memahami konsep ini, coba bayangkan kalian punya 100.000 dan pengen duit kalian menjadi 110.000 di masa depan. Simpelnya, kalian invest aja di sebuah aset dengan return 10%. Dan rumus future value ini sebenarnya adalah present value dikali 1 plus return-nya pangkat N, di mana N itu adalah jumlah tahunnya. Well, tapi dengan semua rumus matematika yang ada, question-nya selalu sama. Maksudnya apa sih? Gimana cara mentranslate ini ke dunia kita sehari-hari? Kalian bisa mikir kayak gini, PV atau present value adalah pertanyaan yang simple. Kalian harus invest berapa sekarang dengan asumsi target kalian berapa, yaitu future value, dan return-nya berapa. Dan kalau kita mau ngecek apakah pemikiran ini benar atau enggak, kita masukin aja ke rumusnya lagi, dan kalian akan mendapatkan 100.000, seperti contoh yang tadi ya. Yang artinya adalah, duit 110.000 di tahun depan, nilainya itu 100.000 sekarang. Asumsi return-nya 10% ya. Dan inilah konsep yang dipakai di rumus NPV, di mana proyeksi cash flow kalian harus dibuat present value dulu, barulah dijumlah. Kalau misalkan kamu dikasih dua pilihan. Yang pertama, kamu diberi uang 10 juta sekarang, atau yang kedua, kamu diberi uang 10,3 juta tapi tahun depan. Kamu pilih yang mana? Uang 10 juta itu disebut sebagai present value. Kalau kamu investasikan uangnya, misalnya nih di reksadana pasar uang, dengan asumsi imbal hasil 6% per tahun, maka tahun depan uang itu akan berkembang menjadi 10,6 juta. Ini yang disebut sebagai future value. Coba jawab lagi. Kamu pilih yang mana? Nah, di tahun depannya lagi, uang 10,6 juta itu menjadi 11.236.000. Dan seterusnya, dan seterusnya. Efek berkembang ini dikenal sebagai compounding, di mana uang yang ditabungkan tersebut akan semakin besar nilainya seiring berjalannya waktu. Tahu nggak kalian bahwa sebenarnya uang kalian di tabungan itu berkurang loh tanpa kalian sadari? Loh kok bisa? Mungkin kalian langsung ngecek nih, uangku 100.000 tetap 100.000 kok. No, bukan nominal value-nya, tetapi real value-nya. Apa sih maksudnya? Aku pakai ilustrasi. Bayangin kita flashback 10 tahun yang lalu. Berapa sih harga satu piring nasi goreng? Mungkin cuma Rp10.000. Sekarang nasi goreng yang sama harganya berapa? Bisa jadi Rp25.000. Jadi kalau aku punya uang 100.000, 10 tahun lalu aku bisa beli 10 nasi goreng. Tapi sekarang aku cuma bisa beli 4 nasi goreng aja karena harganya sudah Rp25.000. Sehingga dengan uang yang sama, value yang aku terima itu makin berkurang. Nah, inilah namanya time value of money atau nilai waktu uang, di mana makin lama nilai uang kita akan berkurang. Terus apa yang harus kita lakuin? Tentunya kita harus investasi. Nah, terakhir ada simpul dan kesimpulan. Memahami waktu nilai uang adalah keterampilan penting dalam kehidupan finansial. Dengan memanfaatkan konsep ini, kita dapat membuat keputusan yang lebih cerdas dan mengelola keuangan yang lebih efektif. Kesimpulan dari perencanaan keuangan yaitu mengetahui nilai waktu uang membantu kita untuk merencanakan keuangan jangka panjang yang secara efektif dan mencapai tujuan kinerja keuangan kita. Terus juga investasi, dengan memperhitungkan nilai waktu uang, kita dapat membuat keputusan investasi yang cerdas dan mengoptimalkan keuntungan kita di masa depan. Sekian presentasi dari saya. Maaf jika ada salah kata. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Dan see you di next video. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.